Bab 22 Menyesal. Aku tidak bisa tidur, bahkan hanya untuk sekedar mengenakan mataku. Kuensa memaksaku untuk tidur di kamarnya bersamanya. Tidak memperbolehkanku di kamar lain. Pasalnya, aroma parfum Kuensa sangat menyengat dan membuatku merasa pusing. Berkali-kali aku menahan muntahan yang akan keluar. Hanya saja aku tidak mau membuat Kuensa tersinggung. Kaki Kuensa membelit tubuhku. Ingin rasanya bangun dan keluar dari kamar ini. Ingin rasanya tidur di rumah sakit aja daripada tersiksa manis semalaman ini. Oh astaga, tak tanggung-tanggung aku ingin pipis juga. Bagaimana caraku pada Kuensa? Dia terlihat talap sekali. Sudahlah, nikmati aja kesakitan tak berdarah ini. Namun perutku terus aja bergejolak. Tahan. Aku hampir saja berteriak histeris karena ketakutan. Pintu kamar Kuensa tiba-tiba terbuka dan lama kemudian baru terlihat siluet orang. Sontak aku langsung menghela napas lega kala mengetahui siapa orang itu. Untung aja Dante masuk. Ada apa gerangan dia ke kamar adiknya? Ada apa? Tanyaku seperti berbisik. Dia berjongkok, menyamakan dirinya denganku yang tertidur di ranjang empuk Kuensa. Dante menciumku, mengelus surai rambutku. Aku tidak bisa tidur, tidak ada kamu di sampingku tadi. Bisiknya membuatku tersenyum. Astaga, pria sebesar dan sedewasa dia tidak bisa tidur hanya karena seseorang wanita. Apa aku berhak untuk berharap lebih? Sepertinya meskipun dilarang pun aku akan tetap melakukannya. Tapi aku tidak bisa, Kuensa tidak memperbolehkanku untuk bangun. Bisikku supaya tidak membangunkan Kuensa juga. Aku bisa melepasnya. Aku masih tidak mengerti dengan maksud ucapan Dante. Hanya saja setelah memperhatikannya, aku mengerti. Tanpa aba-aba, Dante langsung mengangkat adiknya dan menjauh dariku. Secara otomatis, kini aku bisa terbebas. Lega rasanya, karena dari tadi gejolak muntahan ini semakin tak tertahan saja. Sontak aja, aku tidak perlu menunggu lama lagi. Aku langsung berlari ke toilet dan memuntahkan semuanya. Anehnya yang keluar hanyalah air saja. Padahal tadi saat aku merasakannya hampir seperti ingin memuntahkan semua makanan yang tercerna. Muntah lagi? Apa kita harus ke rumah sakit? Kamu pucat, ucap Dante yang masuk dan langsung membantuku. Benar, aku melihat diriku di cermin terlihat pucat. Padahal hanya sekejap saja. Ada yang aneh dengan tubuhku. Tidak perlu, aku hanya merasa pusing dan merasa supek aja. Aku tidak bisa mencium aroma parfum Kuensa. Mungkin ini yang membuatku ingin sekali muntah, ujarku selagi membersihkan diri. Gejolak itu kembali muncul beberapa kali dan tidak mengeluarkan makanan apapun, hanya cairan saja. Aneh. Kamu tidak perlu ngelak lagi, aku akan menyuruh dokter untuk kesini. Tapi di tengah malam Dante, bagaimana kalau mereka sedang istirahat? Pasti terganggu juga kan, bujukku. Kalau aku bilang A, maka A, jangan ngelak, sekarang ke kamarku saja. Aku akan menghubunginya, ujar Dante keras kepala. Sepertinya percuma aja untuk menolak. Toh Dante juga tidak mau mendengarkan, hanya menghabiskan tenaga hanya untuk membujuk keras kepalanya saja. Buat apa? Percuma. Oke. Sebenarnya aku masih agak asing dengan ruangan-ruangan di rumah ini. Sangat banyak dan luas. Kalau untuk orang sepertiku, mungkin akan mudah kebingungan dan tersesat. Dan naasnya, aku tidak bertanya terlebih dahulu pada Dante tentang jalan mana yang harus aku ambil. Alhasil sekarang aku tersesat. Entah aku berada di ruangan apa sekarang. Intinya ini bukanlah kamar Dante. Kamar ini seperti perpustakaan, tapi tidak bisa mendefinisikan itu. Hanya ada 2 rak buku, 1 meja, dan selebihnya kosong. Tapi satu hal yang menarik perhatianku. Sebuah lukisan yang sengaja ditutup. Hanya saja sepertinya masih selalu dikenang. Ada pita merah yang membelitnya dan seperti bunga yang ditempel di sana. Awalnya aku takut karena itu bukanlah milikku. Hanya saja entah mengapa ada dorongan yang kuat yang menyuruhku untuk melihat benda itu. Bagaimana jika Dante marah karena aku mencoba untuk mengusik urusan pribadinya? Tapi ini sangat misterius dan membuat penasaran. Baiklah. Terserah dengan hukuman nanti, asalkan sekarang aku tidak merasa penasaran lagi. Semakin ku melangkah, rasa penasaran itu semakin mendarah daging dalam diriku. Dan ya, aku berada di depan lukisan yang belum aku tahu apa gambarnya. Ku timang-timang lagi, apakah yang aku lakukan ini sudah benar atau tidak. Padahal aku hanya tinggal membalikannya saja dan melihat yang sebenarnya. Tapi, Ana, aku terkejut. Suara berat Dante membuatku terkejut dan melepas lukisan itu.
Suaranya cukup mengisi kekosongan ruangan itu. Aku sontak berbalik dan melihat Dante. Ekspresinya berbeda, sangat berubah, bukan seperti yang aku kenal. Ini bukanlah Dante ataupun culun yang aku kenal, sangat berbeda jauh. Aku keluar. Suara Dante mengusirku dari ruangan itu bagaikan petir bagiku. Telingaku berdengung mendengar teriakannya. Apakah aku melakukan hal yang sangat salah sampai membuatnya begitu marah? Maaf, bodohnya. Aku tidak bisa membela diriku sendiri. Aku gemetar, seakan kata-kata pembelaan yang ada di kepalaku sangat sulit aku terjemahkan. Hampir saja menangis, namun aku tidak ingin melihat lemah di depan Dante. Keluar, sekarang. Oke. Pertahananku runtuh. Aku tidak bisa lagi untuk bertahan dan terkesan kuat di depan Dante sekarang. Aku yang salah dan aku yang selalu salah. Dia berteriak padaku, artinya benda itu lebih berharga daripada harga diriku. Aku yang bodoh, terlalu berharap dan bermimpi untuk memiliki hubungan yang baik dengannya. Lihatlah sekarang, aku tidak ada apa-apanya dibandingkan lukisan yang entah apa isinya. Dante membuatku kecewa. Aku langsung berlari keluar dari ruangan itu, menumpahkan tangisan yang dari tadi aku tahan sekuat tenaga. Kini tidak lagi. Aku menuju dapur, hanya ruangan itu yang aku pahami dengan betul. Dan mungkin hanya ruangan itu yang cocok untuk menggambarkan orang sepertiku. Seperti habis manis sepah dibuang. Tidak lupa, aku mengunci pintu depan untuk mencegah Dante mendekatiku. Itu pun kalau dia berniat untuk sekedar minta maaf. Hanya saja melihatnya yang tadi membuatku untuk tidak berharap lebih. Di dapur, aku menumpahkan semuanya. Aku menangis tanpa malu-malu, karena sudah dipastikan tidak akan ada yang akan masuk. Aku memikirkan tentang apa yang akan terjadi padaku sekarang. Aku berjanji untuk memberikannya anak, sedangkan belum aja aku hamil dia sudah bersikap kasar seperti tadi. Apakah aku sanggup untuk bertahan 1 tahun ke depan? Kasarnya sifat Dante membuatku takut. Tidak, aku tidak hamil. Aku akan membatalkan kontrak dan berusaha untuk mengembalikan uangnya. Iya, itu pilihan yang paling benar. Ibu, maafkan aku, ujarku di tengah tangisan pilu ini. Bagaimana keadaannya, Dok? Tanya Dante, sedangkan aku sudah tidak peduli lagi dengan keadaan sekitar. Tatapanku kosong, aku bingung dengan pikiranku sendiri. Selamat Pak Dante Kulen, Ibu Ana hamil. Hamil? Pintu neraka sudah terbuka lebar untukku. Oh my God, thanks God, aku mau menggugurkannya.